Mungkin beberapa dari kalian ada yang bercita-cita ingin jadi astronot. Karena kalau kita tahu pekerjaan sebagai astronot itu luar biasa. Selain dari orang itu harus cerdas, sampai bisa keluar angkasa gitu. Walaupun ketika kita dewasa, ya banyak juga yang akhirnya melenceng dari cita-cita kita. Kita bekerja di hal atau bidang yang lain. Dan video kali ini kita akan membahas tentang seorang astronot yang memiliki pengalaman bekerja di luar angkasa, namun dia menjadi salah satu orang atau salah satu astronot yang menyandang predikat manusia terlama di luar angkasa. Tapi itu bukan karena keinginan atau tuntutan pekerjaan, tapi ada hal lain yang membuat dia akhirnya hampir tidak bisa pulang ke bumi. Ya macam Iron Man waktu itu di luar angkasa sama Nebula itu yang hampir nggak bisa pulang itu. Dan ini terjadi di dunia nyata tapi. Oke, jadi siapakah dia dan apa penyebab sampai dia harus nggak bisa pulang ke bumi dan tinggal di luar angkasa. Tapi sebelum mulai, aku mau mohon maaf dulu kalau misalnya nanti ada salah pelafalan nama, karena memang di kisah kali ini ada beberapa nama yang berasal dari luar pastinya. Ada dari Rusia, Austria, Jerman. Yang pasti aku akan agak kesulitan dalam pelafalannya, mohon dimaklumi. Oke, jangan lupa juga dukung channel ini dengan cara like kalau kalian suka video ini. Kalian boleh dislike kalau kalian nggak suka video ini. Berikan kritik, saran di kolom komen yang membangun pastinya supaya channel ini terus berkembang. Jangan lupa yang terpenting subscribe, share, dan nyalain lonceng notifikasinya. Yuk, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung bahas tentang astronot yang satu ini. Sergei Konstantinovich Krikalev, salah satu astronot yang lahir pada 27 Agustus 1958 di Saint Petersburg, Rusia, yang kala itu masih bernama Uni Soviet. Dan kisah kehidupan Krikalev ini dimulai pada tanggal 18 Mei 1991 pada jam 12.51 siang. Krikalev dan temannya yang bernama Anatoly Artsebarsky yang sama-sama dari Uni Soviet dan satu astronot lagi yang bernama Helen Sharman yang berasal dari Inggris mendapat tugas sebagai tim MIR 9 dan mereka berangkat dari Bandara Antariksa Baikonur di Kazakhstan untuk menggantikan tugas dari tim MIR 8 di stasiun luar angkasa milik MIR. Dan peluncuran tim MIR 9 ini sebenarnya nggak terlalu jadi konsen karena selama 3 dekade MIR sudah meluncurkan beberapa tim, ya ini sampai tim yang ke-9 untuk melaksanakan tugas pekerjaan di luar angkasa. Tapi tidak terlalu konsen ini bukan berarti mereka nggak peduli. Mereka tetap peduli, cuma mungkin mereka karena sudah terlalu sering, jadi mereka menganggap misi kali ini nih seperti sebelum-sebelumnya, nggak akan ada masalah dan baik-baik aja. Nah, begitu tim MIR 9 ini hampir sampai di stasiun ruang angkasa yang mereka tuju, pesawat yang mereka tumpangi sempat mengalami sedikit kendala, yaitu di sistem penargetannya. Jadi mereka harus landingkan atau mendaratkan pesawat ini di stasiun ruang angkasa dengan manual, nggak bisa dengan autopilot. Tapi singkat cerita, mereka berhasil landing, mereka berhasil mendarat di stasiun ruang angkasa MIR, tempat mereka akan bekerja. Dan mereka mendarat pada tanggal 20 Mei 1991.
Nah, salah satu faktor mereka bisa mendarat dengan baik walaupun dengan cara manual karena memang Krikalev ini sudah berpengalaman. Karena ini adalah kali keduanya dia bertugas di stasiun luar angkasa ini. Seperti yang dilansir oleh Discover Magazine, Krikalev mengatakan kalau stasiun ini sudah seperti dianggap rumahnya sendiri karena dia juga sudah familiar. Dan sebelumnya dia pernah bertugas juga. Tim 9 ini rencananya ditugaskan selama kurang lebih 5 bulan di luar angkasa. Awal-awalnya mereka bekerja dengan biasa, dengan baik-baik aja, tanpa kendala dan sebagainya. Tapi ada satu kejadian penting yang mereka nggak tahu ketika mereka ada di luar bumi. Karena di bumi sendiri, tepatnya di Uni Soviet, sedang terjadi kudeta pemerintahan. Yang saat itu pemerintahan sedang dipimpin oleh Mikhail Gorbachev. Yang pastinya secara langsung dan tidak langsung, kekacauan politik di negara Uni Soviet itu berdampak kepada misi luar angkasa mereka. Karena ada 2 astronot yang berasal dari negara mereka sedang bekerja di luar angkasa. Yang akhirnya karena di bawah ini sedang ribut dan pasti source keuangan mereka juga terkuras untuk mengendalikan yang ada di bumi. Karena kekurangan dana, akhirnya tim MIR-9 atau tim 9 yang sedang ada di luar angkasa tidak mendapat kepastian apakah mereka bisa pulang tepat 5 bulan atau bahkan lebih. Oke, di sini aku nggak fokus tentang kudetanya secara kronologi, tapi aku fokus tentang kisah hidup Krikalev ini ya. Jadi mungkin tentang kudeta bisa dibahas di video yang lain, tapi kita mau fokus di sininya. Mungkin nanti ada peralihan antara Uni Soviet dan Rusia, karena kalau kalian baca itu terjadi memang di tahun 1991. Tapi seperti dilansir oleh SpaceFact, pada tanggal 4 Oktober 1991, mereka sempat mencatat kalau tim MIR-10 sempat diluncurkan untuk menggantikan tim MIR-9 yang diawaki oleh kosmonaut ilmuwan asal Austria, yaitu Franz Vierbok, Dr. Aubakirov, dan komandan kosmonaut dari Rusia, yaitu Alexander Volkov. Nah, seharusnya ini kan jadi angin segar buat tim MIR-9 karena kurang lebih tepat 5 bulan mereka bisa kembali sesuai dengan jadwal awal keberangkatan mereka. Tapi 3 orang di tim MIR-10 tadi yang berangkat harusnya menggantikan tim MIR-9, mereka tidak ada satupun yang berprofesi sebagai insinyur mesin seperti Krikalev, dan otomatis nggak ada yang bisa menggantikan tugasnya Krikalev kan. Dan juga Vierbok dan Aubakirov cuma bertugas selama 7 hari di stasiun ruang angkasa MIR, dan akhirnya mereka berdua kembali ke bumi bersama dengan Artsebarsky, dan posisi Artsebarsky diganti oleh komandan Volkov bersama dengan Krikalev stay di stasiun ruang angkasa MIR. Jadi Krikalev belum bisa pulang nih, karena nggak ada insinyur mesin yang menggantikan dia. Jadi dia bertahan di sana bersama dengan komandan Volkov. Sebenarnya tim MIR-10 itu berencana membawa 1 orang insinyur mesin buat menggantikan Krikalev supaya Krikalev bisa pulang ke bumi, yang bernama Alexander Kalery. Tapi atas kesepakatan Kazakhstan dan Uni Soviet sebelumnya, akhirnya Alexander Kalery ini digantikan oleh Aubakirov, dan Vierbok bisa berangkat karena Amerika Serikat diberitakan membayar mahar sebanyak 7 juta US dollar untuk memberangkatkan Vierbok ini. Dan dilansir oleh Historynet, Krikalev dalam wawancaranya mengatakan kalau dia semakin hopeless untuk bisa pulang ke bumi. Karena pada tanggal 25 Desember 1991, Uni Soviet benar-benar runtuh, habis. Jadi Krikalev sudah sangat-sangat hopeless.
atas kepulangannya ke bumi. Nggak tahu dia terombang-ambing di luar angkasa, bukan terombang-ambing lebih tepatnya, memang dia bertugas di sana, tapi gimana sih rasanya kalau kita bekerja tapi kita nggak tahu kapan kita bisa selesai bekerja dan pulang kembali ke rumah. Ya seperti itu perasaan Krikalev. Karena bagaimana dia juga mau pulang kalau negara asalnya aja sudah runtuh. Dan dia kan juga nggak tahu proses bagaimana perpindahan dari Uni Soviet ke Rusia, karena dia minim informasi tentang apa yang terjadi di bumi. Dia hanya tahu tentang kudeta yang terjadi dan kekacauan yang terjadi terhadap negaranya, Uni Soviet. Sebenarnya ada satu kesempatan untuk Krikalev dan Komandan Volkov bisa pulang ke bumi, yaitu dengan menggunakan kapsul yang bernama Raduga. Tapi konsekuensinya kalau mereka meninggalkan stasiun ruang angkasa dengan kapsul itu, pastinya stasiun MIR kosong dan mati, tidak bisa beroperasi karena tidak ada astronot yang mengoperasikan stasiun ini. Dan akhirnya 3 bulan kemudian, setelah 10 bulan berada di luar angkasa dengan tidak adanya kepastian bisa pulang ke bumi, pada tanggal 19 Maret 1992, akhirnya AS atau Amerika Serikat dan Rusia membuat kesepakatan bekerja sama menerbangkan tim MIR-11 yang diawaki oleh Alexander Kaleri sebagai insinyur mesin mereka. Ada juga Alexander Viktorenko dan juga ada astronot dari Jerman, Klaus Dietrich Veit. Ini lagi-lagi mohon maaf kalau ada salah pelafalan karena jujur aku nggak tahu bagaimana melafalkan nama-nama Rusia, Jerman, Australia, dan lain-lainnya. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin bisa melafalkan dengan benar, bisa komen di komentar bawah cara pelafalannya gimana. Dan pada tanggal 25 Maret 1992, setelah kurang lebih 311 hari di luar angkasa, akhirnya Sergei Krikalev bisa pulang lagi ke bumi bersama Komandan Volkov dan Veit. Dan karena hal itu juga akhirnya dia mendapat julukan sebagai orang Uni Soviet terakhir. Karena memang begitu dia pulang ke bumi, negara asalnya sendiri, Uni Soviet, sudah tidak ada. Tapi memang dedikasi Sergei Krikalev untuk dunia antariksa ini sangat-sangat besar. Karena diberitakan dia beberapa kali lagi bertugas keluar angkasa dengan total sebanyak 803 hari bekerja di luar angkasa. Dan berada di urutan ketiga dengan predikat manusia paling lama di luar angkasa di bawah Gennady Padalka dan Yuri Malenchenko. Yaitu tadi kisah hidup tentang Sergei Krikalev, seorang astronot yang cukup lama lagi-lagi bukan terombang-ambing, tapi dia bekerja di sana namun tanpa kepastian kapan dia bisa pulang ke bumi. Gimana kalau kalian jadi Krikalev ini? Kalian bekerja di luar bumi, bukan hanya di luar kota, di luar pulau, di luar negara, di luar benua, tapi benar-benar literally di luar bumi. Dan kalian nggak ada kepastian nih kapan bisa pulang lagi ke bumi bertemu dengan keluarga. Gimana coba? Tapi memang dedikasinya kita patut respect, kita patut hargai, karena walaupun dia sudah mengalami satu hal yang bisa dibilang cukup menakutkan dalam sejarah hidupnya, tapi dia tetap mendedikasikan hidupnya untuk dunia pekerjaannya. Jadi itu bisa kita contoh, kita jadikan pelajaran dari Sergei Krikalev. Oke, jadi itu kisah hidup tentang astronot yang luar biasa ini. Ya mohon maaf kalau ada salah kata, salah pelafalan atau kurang informasi yang aku kasih buat kalian. Kalau kalian lebih banyak tahu tentang Sergei Krikalev, bisa share di kolom komen supaya teman-teman yang lain juga lebih banyak tahu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.